Ini adalah part ke-14. Kita akan membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-42. Hal-hal yang saya sebutkan di atas tentu mengherankan para pembaca yang belum pernah memikirkan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, sebelum memasuki pembicaraan yang lebih dalam, saya ingin menyajikan contoh yang mencolok. Matius dan Yahya tidak pernah membicarakan kenaikan Yesus di langit. Lukas menempatkan kejadian itu pada hari Yesus dihidupkan kembali. Hal ini ia sebutkan dalam Injilnya, padahal dalam pasal perbuatan-perbuatan para rasul yang ia sendiri menulisnya, kejadian tersebut ditempatkan 40 hari kemudian. Adapun Markus, ia menyebutkannya dengan tidak pakai waktu dalam satu paragraf yang sekarang sudah dianggap tidak autentik lagi. Dengan begitu, maka kenaikan Yesus ke langit tidak mempunyai dasar yang kokoh dalam perjanjian baru. Walaupun begitu, para ahli tafsir menganggap soal ini sangat enteng. Tricot dalam PT Dictionnaire du Nouveau Testament, kamus kecil tentang perjanjian baru, di Crampon Bible, yaitu suatu buku yang tersebar luas, tidak memuat artikel Ascension Synopsis des Quatre Evangeles, ringkasan Injil 4, karangan Pastor Benoit dan Pastor Boyce Mark, guru-guru di sekolah Bible di Yerusalem, mengatakan bahwa kontradiksi antara Lukas dalam Injilnya dan Lukas dalam pasal Acts of the Apostles dapat diterangkan dengan literary artifice, penipuan sastra. Apakah artinya ini? Nampaknya Pastor De Guetz dalam Initiation Evangel edisi tahun 1973 halaman ke 187 tidak tertarik dengan argumen tersebut, akan tetapi penjelasan yang ia kemukakan adalah aneh. Di sini seperti dalam beberapa kasus yang sama, persoalannya dapat dipecahkan kecuali jika seseorang memahami isi kitab suci secara harfiah dan melupakan arti keagamaannya. Di sini soalnya bukan untuk memecahkan fakta-fakta dalam simbiolisme yang tidak konsisten, tetapi untuk menyelidiki maksud teologik dari mereka yang mengungkapkan rahasia-rahasia dan memberikan kepada kita fakta yang dapat diterima panca indera dan alamat-alamat yang sesuai dengan kecenderungan badaniah dari jiwa kita. Bagaimana kita dapat merasa puas dengan tafsiran semacam ini? Cara-cara apologi seperti itu hanya sesuai dengan orang-orang yang bersifat dogmatis. Tetapi pernyataan Pastor De Guetz penting karena ini mengatakan bahwa di dalam Injil terdapat hal-hal yang sama dengan persoalan kenaikan Nabi Isa ke langit. Oleh karena itu, kita perlu membicarakan persoalan ini secara menyeluruh, mendalam, dan objektif. Adalah bijaksana jika kita mencari penjelasan dalam pembahasan tentang kondisi waktu Injil itu ditulis dan suasana keagamaan pada waktu itu. Pengungkapan perubahan-perubahan redaksi asli semenjak menjelmanya tradisi lisan, perubahan-perubahan teks selama dialihkan dari generasi ke generasi sampai hari ini, telah menjadi kita tidak terlalu terperanjat dalam menghadapi bagian-bagian yang kabur, yang tidak dimengerti, yang keliru, yang menjurus untuk menjadi absurd, tidak masuk akal, atau tidak sesuai dengan realitas yang telah dibuktikan oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Kenyataan semacam itu menunjukkan partisipasi manusia dalam menyusun Injil dan menunjukkan pula perubahan-perubahan teks yang terjadi kemudian. Semenjak beberapa puluh tahun telah timbul kecenderungan untuk mempelajari kitab-kitab suci dengan jiwa penyelidikan yang objektif. Dalam suatu karangan baru yang berjudul Foi and la Resurrection, kepercayaan bahwa Yesus hidup kembali, kehidupan kembali pada kepercayaan. Pastor Kanen Geser, guru besar pada Institut Catholique di Prancis, memberikan gambaran tentang perubahan yang mendalam ini sebagai berikut. Orang-orang yang percaya hampir tidak mengetahui bahwa suatu revolusi dalam metode penafsiran Bible telah terjadi semenjak periode Paus Pius
1939 sampai 1959. Revolusi yang dibicarakan itu memang baru. Revolusi tersebut dimulai dengan memperpanjang masa pendidikan pemeluk agama Kristen, sedikitnya mengenai bahan-bahan yang diajarkan oleh ahli-ahli Injil yang memiliki jiwa pembaharuan. Kemudian, Pastor Kanen Giser menulis suatu pembalikan terhadap perspektif yang telah sangat mantap tentang tradisi para pendeta telah berjalan sedikit atau banyak dengan timbulnya revolusi metode menafsirkan ini. Pastor Kanegiser memperingatkan kita jangan memaham secara harfiah segala hal yang diceritakan oleh Injil-Injil tentang Yesus, karena tulisan-tulisannya disesuaikan dengan keadaan atau ditulis untuk menanggulangi suatu keadaan, juga karena penulis-penulisnya menyesuaikan cerita tentang Yesus dengan tradisi masyarakat di sekitar mereka. Mengenai kenaikan Nabi Isa yang merupakan tulisan utama dalam bukunya, Pastor Kanen Giser menekankan bahwa tidak satu pun di antara para pengarang Injil yang dapat mengklaim dirinya sebagai saksi mata. Oleh karena itu, tak ada seorang rasul Hawari pun selain Judas Iskariot yang berpisah dari gurunya Yesus, semenjak mereka mengikutinya sampai akhir penjelmaannya di atas bumi, padahal para penulis Injil bukan Hawari. Dengan begitu, maka kita sudah menjadi terlalu jauh dari sikap tradisional yang masih dipegang dengan khususnya oleh Konsili Vatikan II. Baru 10 tahun yang lalu, sikap tradisional tersebut juga masih terus nampak dalam buku-buku modern yang ditulis untuk awam. Tetapi sedikit demi sedikit kebenaran itu nampak juga. Memang tidak mudah untuk menangkap kebenaran selama tradisi yang sudah turun-temurun lama itu tetap dipertahankan. Jika seseorang ingin melepaskan diri dari tradisi tersebut, ia harus meneliti permasalahannya dari dasarnya. Artinya, ia harus meneliti keadaan-keadaan yang meliputi lahirnya agama Kristen. Yang ketujuh, mengingat kembali sejarah Yahudi, Kristen, dan Santo Paulus. Kebanyakan umat Kristen mengira bahwa Injil-Injil itu ditulis oleh saksi-saksi mata yang menyaksikan kehidupan Yesus secara langsung, dan dengan begitu mereka itu merupakan saksi-saksi yang tak dapat disangsikan lagi mengenai kejadian-kejadian yang memenuhi kehidupannya dan dakwahnya. Dengan menghadapi jaminan-jaminan tentang kebenaran Injil, dapatkah orang mempersoalkan ajaran-ajaran yang dapat diambil dari Injil tersebut? Dapatkah orang ragu-ragu tentang kebenaran kelembagaan gereja yang didirikan menurut petunjuk-petunjuk umum yang diberikan oleh Yesus sendiri? Cetakan-cetakan Injil sekarang yang diperuntukkan bagi orang awam memuat komentar-komentar yang dimaksudkan untuk menyebarluaskan ide-ide tersebut di antara mereka. Kepada pengikut-pengikut agama yang setia ditonjolkan aksioma bahwa para pengarang Injil adalah saksi-saksi mata. Lagi pula pada abad kedua, Santo Justin telah mengatakan bahwa Injil-Injil itu adalah memoir para rasul, sahabat-sahabat Nabi Isa. Kemudian diberikan pula keterangan yang terperinci mengenai para pengarang Injil sehingga orang tidak ragu-ragu lagi akan kebenarannya. Umpamanya, Matius adalah seseorang yang sangat terkenal, pegawai bea cukai di Kapernaum. Ia paham bahasa Aramaik dan bahasa Yunani. Markus disebutkan sebagai teman Petrus. Sudah terang bahwa Markus juga seorang saksi mata yang melihat Yesus sendiri. Lukas adalah seorang tabib, sehingga Paulus mengatakan bahwa keterangan-keterangan tentang Lukas tersebut sangat tepat. Yahya adalah rasul yang selalu berada di dekat Yesus, anak dari Zabadi, seorang nelayan di Laut Galilea. Penyelidikan modern tentang permulaan agama Kristen menunjukkan bahwa penyajian seperti tersebut di atas tidak sesuai dengan kenyataan. Kita nanti akan mengetahui siapa pengarang-pengarang itu mengenai periode beberapa puluh tahun setelah Yesus tak ada lagi. Kita harus tahu bahwa yang terjadi tidak seperti apa yang dikatakan, dan bahwa kunjungan Petrus ke Roma bukanlah dalam rangka merintis dasar-dasar gereja Katolik. Sebaliknya, antara waktu Yesus meninggalkan bumi ini sampai pertengahan abad kedua, yakni selama lebih dari 1 abad, telah terjadi persaingan antara dua aliran, yakni apa yang dikatakan aliran Kristen menurut Paulus dan aliran Yahudi Kristen. Dengan pelan-pelan aliran Paulus mendesak dan menggantikan aliran Yahudi Kristen.
Banyak karangan-karangan yang muncul pada beberapa dasawarsa yang akhir ini dan yang berdasarkan penemuan-penemuan yang terungkap di zaman kita telah memungkinkan kita memahami pikiran-pikiran modern yang disajikan oleh Kardinal Deniolo. Artikel yang diterbitkan pada bulan Desember 1967 dalam majalah Etudes Penyelidikan berjudul Une version nouvelle des origines chrétiennes, suatu pandangan baru tentang asal agama Kristen atau Yahudi Kristianisme, dengan mengutip karangan-karangan yang terdahulu yang menjelajahi sejarah dan memungkinkan kita untuk menempatkan Injil dalam konteks yang sangat berbeda dengan apa yang dapat kita baca dalam uraian-uraian yang ditulis untuk kaum awam. Di bawah ini kita cantumkan ringkasan pikiran-pikiran pokok dalam artikel tersebut dengan kutipan-kutipan. Kita akan lanjut ke halaman 46 besoknya. Sekian, bye-bye.